Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Valentina, NIM 06061181924066 dari kelas Indralaya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan hakikat evaluasi dan macam-macam evaluasi. Di sini dosen pengampunya yaitu ada Bapak Dr. Andes Giartama MPD dan Ibu Destriani MPD. Di sini saya ingin menjelaskan hakikat dari evaluasi. Hakikat yang artinya pemikiran evaluasi yang berarti penilaian atau pengukuran. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Rapli Taylor dalam Suharismi Arikonto 2012 menyatakan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Tujuan pokok evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip umum dalam evaluasi. Prinsip umum dalam evaluasi yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Yang keenam, dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup aspek penilaian, yaitu yang pertama ada kognitif, yang kedua afektif atau sikap, dan yang ketiga psikomotorik atau keterampilan. 5 bentuk soal aspek kognitif. Yang pertama itu ada soal bentuk pilihan ganda, yang kedua soal bentuk benar salah, yang ketiga soal menjodohkan, yang keempat uraian atau jawaban singkat, dan yang terakhir yaitu yang kelima soal bentuk uraian bebas atau pre-esai. Baik, selanjutnya langkah-langkah pengembangan penilaian pembelajaran. Bisa dilihat, yang pertama mengidentifikasi kompetensi pokok bahasan dan subpokok bahasan serta tujuan pengajaran. Yang kedua, membuat tabel spesifikasi atau kisi-kisi tes. Yang ketiga, penulisan soal. Yang keempat, pelaksanaan atau penyajian tes. Yang kelima, menentukan sampel aspek kemampuan yang akan diukur. Selanjutnya, pemeriksaan hasil tes, pengolahan dan penafsiran hasil tes, dan yang terakhir, penggunaan hasil tes. Selanjutnya, macam-macam evaluasi. Bisa kita lihat, ini ada macam-macam evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir satu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Yang terakhir, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Evaluasi diagnostik dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap awal, selama proses maupun akhir pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hakikat evaluasi dan macam-macam evaluasi. Terima kasih.